Hai, senang sekali ya bisa ada saat teduh sama-sama lagi. Yuk kita datang hampiri Tuhan, kita menyembah Tuhan sama-sama. Kau hadir ya Tuhan, dimanapun kami berada. Ketika kami menyembah-Mu, hadirat-Mu ada di dekat-dekat kami Tuhan, dalam nama Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan,
hamba-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, bawa kami untuk selalu mendekat padamu setiap hari Tuhan. Kami tidak mau lepas dari Engkau. Kami mau selalu dekat. Kami mau selalu Tuhan mengenal-Mu, mengenali isi hati-Mu ya Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami. Jangan ambil roh-Mu daripada kami ya Tuhan. Tuhan, kami ini miliknya Tuhan. Terima kasih. Bersyukur padamu. Kami mau baca firman. Kami mau satu bersama-sama. Biar Roh Kudus, Kau yang kasih kami hikmat, Kau yang kasih kami pewahyuan ya Tuhan. Makasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Hai semuanya. Sama-sama kita mau ambil Alkitab kita. Kita mau baca firman ya. Ayatnya ada di Mazmur. Mari kita buka sama-sama di Mazmur pasal yang ke-34. Ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Nanti kita akan baca bergantian. Nanti kakak akan baca, Kak Melisa, lalu Kak Papau. Ya, kita simak sama-sama ya, kita mau baca sama-sama. Ayat yang pertama, ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Kita coba lihat ya judul dari perikop ini tuh bilang dalam perlindungan Tuhan. Wow, kakak sangat suka I love this gitu ya. Ketika ayat 18 berkata apabila orang-orang benar itu berseru maka Tuhan itu mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dari sini kita mau belajar sama-sama. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari ya khususnya sometimes kita mendapat hal-hal itu yang buat kita tuh susah, jadi susah. Mungkin di dalam sekolahnya kita, dalam keluarganya kita, dalam apapun yang kita lakukan, pasti ada momen-momen di mana kita tuh mengalami kesusahan. Nah, tapi dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita belajar loh. Coba kita lihat di ayat 16 tadi. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Di sini kita mau belajar sama-sama hal yang simpel. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami hal yang gak enak di dalam hidup ini, tetap jadi anak Tuhan ya. Tetap jadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang benar. Jangan sampai ketika kita mengalami hal yang gak enak, malah kita kompromi. Kita kompromi dengan firman Tuhan. Kita kompromi dengan, firman Tuhan bilang gitu, tapi aku mengalami kesusahan. Gak apa deh, aku melakukan hal ini deh, mungkin ini hal yang gak enak, mungkin ini hal yang dosa dikit. Dosa dikit, dosa besar gak ada. Dosa ya dosa. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, kita mau belajar untuk tetap jadi anak Tuhan. Melakukan apa yang benar. Tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya langkahnya kita setiap hari itu tidak salah. Supaya kita setiap hari itu ketika kita melakukan apa yang benar, kita tidak keluar dari rencananya Tuhan. Kalau kita mengalami kesusahan, ada masalah, tapi ketika kita kompromi dan tidak melakukan apa yang benar, bisa-bisa kita keluar dari rencananya Tuhan. Maka dari itu teman-teman, kita mau belajar sama-sama ya, untuk tetap jadi anak-anak Tuhan yang tetap melakukan apa yang benar, meskipun keadaannya sulit, meskipun keadaannya susah. Firman Tuhan bilang, maka tuh kalau kita mengalami kesusahannya, jangan cuma diam. Di sini kita lihat bahwa Tuhan itu mendengar loh. Kalau kita mengalami kesusahan, yang pertama yang perlu kita tahu, yang perlu kita perhatikan adalah jangan kompromi. Tetap lakukan apa yang benar. Lalu yang kedua,
ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami masalah. Yang kedua adalah lari kepada Tuhan. Berseru sama Tuhan. Berdoa. Tuhan, Renar lagi ngalamin hal yang gak enak. Ada masalah di sekolah, di keluarga. Berdoa. Sehingga apa yang kita lakukan itu ketika kita lari sama Tuhan, apa yang kita lakukan itu jadi gak salah. Kita nggak jadi orang yang malah jadi salah kaprah. Aduh, ada masalah nanti malah jatuh-jatuhnya jatuh dalam dosa akhir-akhirnya. No. Kalau kita mengalami kesusahan, yang pertama kita lakukan apa yang benar. Yang kedua adalah lari kepada Tuhan. Kita harus ingat itu. Ingat bahwa Tuhan itu Allah Immanuel. Dia selalu berserta dengan kita. Jangan merasa sendirian ya. Selalu datang sama Tuhan, berdoa. Karena ada lagunya tuh, ku dengar tentangmu Immanuel. Bisa cek di KMS Live tuh lagunya. Ya, ingat ya, yang pertama adalah tetap lakukan apa yang benar. Yang kedua, berdoa, lari. Jangan lari ke hal yang salah. Tetapi larilah kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Berdoa, berseru sama Tuhan. Tuhan itu mendengar dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Siapa yang di sini mengalami kesusahan setiap hari? Wah, kakak juga loh, pas. Kakak juga ada mengalami kesusahannya kakak sendiri. Pasti kalian juga. Jangan takut ya. Tetap lakukan apa yang benar dan berlari kepada Tuhan. Amin. Mari kakak mau berdoa buat setiap kita. Kakak mau berdoa buat setiap kalian, setiap teman-teman yang mengalami masalah, mengalami hal-hal yang gak enak hari-hari ini. It's okay, gak apa-apa. Kalian bisa taruh kedua tangan kalian di hatinya seperti ini. Ya. Kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan, Renar berdoa, kami berdoa. Kami sepakat buat setiap teman-teman yang mengikuti saat-saat teduh. Saat ini Tuhan berdoa ketika mereka mengalami kesusahan. Hari-hari ini minta penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang mendengar seruan kami. Tuhan, ketika kami berdoa, kami minta hikmat daripada-Mu untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah Tuhan. Tuhan, urapi ya setiap mereka, urapi hati mereka ya Tuhan. Biarlah apa yang ada dalam hati mereka adalah firman-Mu supaya mereka gak lari kepada yang salah, tapi mereka lari kepada kebenaran-Mu. Mereka tetap jadi anak-anak yang benar. Mereka mau selalu untuk berlari kepada-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan. Serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan setiap orang-orang, setiap anak-anak, setiap teman-teman yang sedang mengalami masalah. Kami support mereka, kami speak blessing buat mereka. Taruh tangan kita di hati kita. Oh, makasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Beri damai Tuhan, beri sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Kami tak mau Tuhan. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Kami mau untuk selalu dekat kepadamu. Kami gak bisa, kami gak mau, kami gak mampu untuk jauh daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berdoa. Thank you buat firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sungguh manis. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita dan memberikan kita kekuatan, merefresh jiwanya kita. Hari ini kalau misalnya tadi kita dengar firman-Nya dari Kak Renar itu ya, kita bisa berdoa sama Tuhan. Tapi kalau kita juga butuh dukungan doa, tim kita siap juga untuk membantu di dalam doa. Di bawah ini ada link permohonan doa yang bisa diklik dan juga bisa tuliskan apa yang kalian ingin didoakan sama kita. Dan juga jangan lupa kalau kalian belum punya komunitas rohani, belum punya teman-teman di mana teman-teman itu saling membangun di dalam firman Tuhan, join juga, bergabung juga dengan CG Kids. Bisa juga
klik link di bawah ini, join JG Kids. Sampai sini dulu, see you and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.